Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada istilah bagus dari Marcel namanya creative fidelity. Kalau terjemahan harafiahnya kesetiaan kreatif. Ya, cinta itu harus kreatif. Cinta itu kan tadi menuntut kita 4 terus-terusan. Terbuka, menerima, terlibat, setia. Ini harus butuh kreativitas untuk bertahan. Dan semua aktivitas kita untuk mempertahankan 4 hal ini, itulah creative fidelity. Kita setia dalam suka dan duka. Cuma setia dalam suka dan duka agar kepercayaannya tetap tidak hilang sesama pasangan, itu butuh kreativitas. Ya kayak kamu itu loh, biar pacarmu ingat kamu terus, setia terus, kan butuh kreativitas. Mungkin setiap kali mau tidur di WA, sudah tidur, kalau I miss you, dan seterusnya, kayak gitulah ya. Ayo, ngasih gambar jempol. Cuma kan butuh kreativitas. Kalau kamu monoton, I miss you tiap malam, I miss you, lama-lama bosen yang dikirimi I miss you. Alah paling I miss you lagi, sudah jam 10 gini. Iya. Sekali-sekali jangan ngirim I miss you, ngirim martabak apa ngirim terang bulan. Nah, jadi seandainya benar ngirim martabak atau terang bulan, itu jenisnya creative fidelity. Biar apa? Kesetiaannya tetap bertahan. Gitu loh. Jadi itu namanya creative fidelity. Dalam hidup kita butuh kreativitas. Sementara relasi paling utama adalah cinta, dan cinta itu butuh kontinuitas kesetiaan dalam keterlibatan, dalam penerimaan, dalam keterbukaan diri. Semua aktivitas bersama maupun sendiri dalam rangka mewujudkan ini, itu namanya creative fidelity. Oke. Nah, cuma untuk melakukan yang terus-menerus semacam ini itu kan tidak simpel, tidak gampang. Untuk bisa tahan, bisa setia terus, bisa tidak henti-hentinya kreatif, ada syaratnya. Syaratnya apa? Hope, harapan. Jadi dalam cinta ada harapan. Dalam hubungan komunion itu ada harapan. Cuma jangan salah, caranya Marcel mengartikan harapan beda dengan kayak tadi. Harapan di level misteri, bukan harapan di level problem. Jadi jadilah orang yang penuh harapan, bukan harapan yang spesifik. Karena harapan yang spesifik itu bisa jadi kekecewaan ketika tidak terpenuhi. Jadi jadilah orang yang optimis. Optimis apa? Tidak usah. Kalau hari ini orang ngomongnya berpikirlah positif. Jangan sampai kehilangan harapan. Harapan apa? Pokoknya harapan apa saja. Yang penting kamu terus berharap. Alami saja misteri harapan itu. Nah, itu maunya Marcel. Jadi orang yang berharap tidak menganggap situasi saat ini sebagai final. Harapan itu kan besok. Hari ini bukan final. Meskipun demikian, ia tidak membayangkan atau menargetkan situasi tertentu untuk dituju. Sekarang tidak punya pacar. Insya Allah pada saatnya akan punya pacar. Tidak usah ditarget 2 tahun lagi ya Pak. Setahun lagi tidak usah. Kalau kamu target, hasilnya kecewa, bisa berujung putus asa. Tapi kalau kamu berharap, Allah nanti pasti dapat, tenang aja. Itu namanya harapan. Indonesia pasti jaya, tenang saja. Tidak usah disebut tahunnya, nanti mesti keliru. Mesti meleset, mesti tidak. Sudahlah, insya Allah jaya, pada saatnya kita akan jaya. Wis ngono wae.
Itu lebih menenteramkan, lebih bisa melahirkan kesetiaan tadi. Cintaku ini akan sukses, kita akan bahagia. Itu lebih nyaman daripada kamu 3 tahun lagi ya kita nikah. Itu bisa pontang-panting ternyata nikahnya sama orang lain. Jadi enggak. Jadi harapannya kayak itu. Contohnya orang sakit. Aku berharap penyakitku sembuh setelah operasi. Itu mungkin bisa melahirkan kekecewaan, tapi aku optimis bisa sembuh. Itu lebih menenteramkan. Jadi bukan mengharapkan sesuatu, tapi hidup dengan penuh harapan. Itu yang dimauin oleh Marcel. Kalau orang hidupnya penuh harapan, menjalankan yang baik-baik tadi, menjalankan hidup bersama dengan landasan cinta tadi, juga lebih mudah. Jadi kalau dirunut sejak awal sebenarnya pikirannya ada benang merahnya. Jadi dari problem, misteri, being, having, kemudian kita eksis, hubungan manusia yang komunion, yang tidak saling mengobjekkan, kemudian puncaknya hubungan sesama yang aku engkau, itu adalah cinta, dan cinta ada syaratnya, dan syarat ini kuncinya di kesetiaan kreatif yang itu bisa tumbuh karena adanya harapan. Nah itu garis besar teorinya. Kalau katanya Marcel, hope consists in asserting that there is at the heart of being, beyond all data, beyond all inventories, and all calculation, in a mysterious principle which is in connivence with me. Jadi harapan itu terdapat dalam menyatakan, dalam kenyataan bahwa di dasar batin kita, di luar semua data, di luar semua temuan, di luar semua kalkulasi, ada satu prinsip misterius yang cocok, yang bekerja dalam diriku. Jadi harapan itu ya kayak tadi loh, semacam ada dorongan kekuatan untuk selalu optimis. Tidak peduli situasinya seperti apa, tidak peduli kondisinya seperti apa, nggak peduli kalkulasinya. Kalau dikalkulasi ini tidak mungkin saya bisa bahagia. Kuliahku cuma kuliah di kampus agama, paling mentok ya guru TPA. Kalau guru TPA nanti kira-kira bayarannya berapa, apa ya bisa aku kaya. Nah kan kalkulasi, tapi orang yang penuh optimis itu membypass semua kalkulasi-kalkulasi, semua temuan-temuan, semua data-data positif yang dimiliki, yang sreg dengan kita. Prinsip yang enggak, insya Allah kita akan bahagia. Tenang aja. Kalau Allah menghendaki, apa sih yang tidak bisa? Itu harapan. Oke. Nah, dari situ nanti muncul gagasannya kebebasan. Bebas itu berarti kuncinya di kalimat yang paling akhir. Ya secara negatif bebas itu berarti kita terlepas dari segala yang membelenggu. Kalau secara positif bebas itu kita mampu melakukan apa yang ingin kita lakukan dalam kuasa kita. Dalam kuasa diriku, kalau dalam pengertiannya Marcel berarti apa? Kebebasan itu karena eksistensiku dibatasi oleh kehadiran orang lain, kepenuhannya, maka kebebasan itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa aku lakukan sehubungan dengan hadirnya orang lain. Jadi kita bebas melakukan segala yang kita inginkan sesuai dengan keberadaan orang lain yang kita butuhkan. Jadi bebas itu bukan sakarepe dhewe kita yang egois.
tapi sesuai dengan visi bersama yang ingin kita wujudkan dalam komunion tadi. Hadirnya orang lain itu bukan halangan kita untuk bebas, tapi jalan kita untuk menemukan eksistensi dan kebebasan kita yang sejati. Itulah kebebasan. Kan di banyak filosof kadang-kadang orang lain dianggap penghalang kebebasan kita. Enggak. Justru hadirnya orang lain memungkinkan kita melakukan banyak hal. Kalau kita sendirian, ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Tapi ketika orang lain hadir, ada sangat banyak hal, sangat lebih banyak hal bisa kita lakukan. Ya contohnya ngaji ini. Kalau kamu sendirian, ngajinya nggak jadi. Saya sendirian aja nggak jadi. Harus ada kamu, harus ada aku. Di level hidup yang manapun, di rumah, di kamar kos, di warung, semuanya butuh yang lain. Justru ketika kamu ingin mewujudkan kebebasanmu secara eksistensial, kamu butuh orang lain. Itulah kebebasan. Versinya Marcel. Itu kalimatnya. Freedom is a conquest, always partial, always precarious, always challenge. The free person is the one with the most hope. Kebebasan itu adalah sebuah penaklukan, selalu bersifat khusus, selalu penting, selalu menantang, challenge. Saya dulu ada teman yang bacanya bukan challenge tapi celeng. Ya. Waktu presentasi pakai bahasa Inggris, bolak-balik celengnya keluar. Ini adalah celeng buat kita. Oh ini diskusi yang penuh dengan celeng. Oke. Tantangan. Jadi orang paling bebas adalah orang yang harapannya paling besar. Harapan dengan penjelasan yang di atas. Jadi kalau kamu ingin jadi manusia yang paling bebas, jadilah orang yang hidupnya selalu optimis dan selalu penuh harapan. Disitulah kamu akan lahir sebagai sosok yang paling bebas. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.